Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, thank you banget yang udah klik video ini untuk menontonnya. Jangan lupa untuk di subscribe, bagi yang belum subscribe yang jangan lupa untuk di like juga ya guys ya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini gue mau riding gabut. Iya, gabut lagi nih. Nah, jadi gue mau berbagi sedikit cerita kepada kalian perihal motor gue ini, TBR 150R. Mungkin dari kalian yang punya motor TBR 150R sama seperti apa yang gue alami. Jadi baru kemarin, cuma gue nggak upload di YouTube videonya, cuma gue upload di TikTok aja guys. Kalian bisa ngeliat video-video gue di TikTok. Jadi awal mulanya motor gue normal-normal aja. Tiba-tiba ada kendala masalah kelistrikan. Yang pertama, motor gue susah starter. Mungkin dari kalian juga pernah merasakan yang punya motor CBR di starter tapi nggak mau nyala motornya, kayak aki tekor gitu cuy. Kemungkinan dari akinya tekor, tapi kemungkinan juga bukan dari akinya. Karena sepengalaman gue nih cuy, gue starter tapi pas gue cek akinya masih bagus. Jadi gue starter ini lampu di speedometer sama lampunya itu kedap-kedip. Gue starter kedip gitu. Pas gue cek, masalahnya pada di bending. Dapet 3 minggu, tiba-tiba motor gue nggak, pas gue kontak ya, nggak gue starter, itu starter nyala terus. Gua matiin kontaknya, dia starter terus, jadi bikin rusak dinamo starternya. Nah, gua kaget dong. Akhirnya gua bongkar bodi langsung cepet-cepet. Gua copot dulu akinya, karena kalau nggak dicopot akinya dia masih nge-starter guys. Tuh, jadi dia bunyi terus starternya. Akhirnya nggak lama kemudian masalah di bendik itu, bendik gua ganti, gua beli yang ori. Yang ori agak cukup lumayan mahal. Nah, setelah itu masalah di dinamonya arangnya udah yang nama di dalam bendik itu ada arang kan, udah rusak. Akhirnya terpaksa udah gue ganti dinamo starternya. Oke, dinamo starter udah selesai, bendik yang ori udah gue ganti ori, maksudnya bendiknya tuh. Nah, setelah itu udah tuh cuy, bendiknya udah gua ganti. Oke, motor udah normal kan, semuanya udah normal tuh. Tiba-tiba masalah lagi, motor nggak bisa di starter, aki tekor, agak ada pengisian. Gua udah puyeng kan, gua kira ada yang konslet lagi di mana nih. Akhirnya masalah di kiprop, kabel kiprop kebakar, soketnya kebakar, dan akhirnya gue harus ganti kiprop. Bang, kalau lu bisa tahu masalahnya, ya gue nanya-nanya ke temen gue, terus sama gue ngeliat tutorial di YouTube. Wih, ini rame banget pada olahraga cuy. Waduh, pada olahraga cuy. Ada gue gangguannya kalau gue lagi ngonten. Oke, lanjut. Ini bentar. Ini gue kemana sih? Gue ngoceh-ngoceh dari tadi, gue nggak tahu jalan anjir. Ke kanan kali ya, coba deh ke kanan. Eps, akhirnya gue ganti kipropnya gue ganti cuy. Pas sudah gua ganti, oke, normal lagi. Pas sudah normal ya kan, udah tuh normal tuh, dapat beberapa bulan ya kan, hampir setahun. Masalah lagi di kelistrikan, di starter kagak bisa.
Awal itu di starter tuh mau, ntar enggak, ntar mau, ntar enggak. Kayak tiba-tiba apa? Kayak aki toko gitu guys. Gua kan di sini pakai voltmeter nih, ya kan, jadi ketahuan tegangan akinya berapa lagi gitu kan. Normal aki kan 12,4 normalnya ya kan. Nah di sini sekarang nih pas gua lagi ngontren nih kan, motor gua masih normal kan, itu 13,9 ya, jadi tegangan akinya masih tinggi. Normalnya dia standarnya 12,4, di bawah itu aki udah mulai tekor. Nah udah dari situ masalah kiprop udah gua ganti ya kan. Udah dari situ masalah lagi aki gua nggak ngisi. Gua nggak tahu tuh kenapa nggak ngisinya. Akhirnya apa cuy, gua ganti apa namanya, spool. Itu posisi pas gua udah ganti kiprop, motor gua normal udah sekitaran hampir mau setahun ya. Nggak taunya apa, akinya nggak ngisi. Oke, gue cek lagi masalahnya pada di spool, karena waktu itu pada saat motor gua mati lagi, ini udah parah, di starter nggak bisa. Pada saat dimasukin didorong, kan ini motor nggak ada selanya ya kan cuy, jadi didorong masukin gigi cuy. Gua malah lewat pasar, anjir, macet lewat pasar. Alas ya boy. Kenapa gua ke pasar-pasar anjir. Jadi akhirnya masalah di spool cuy. Pas sudah gue ganti spool ya kan, ternyata masalah lagi sama kabel kiprop. Akhirnya udah kabel kiprop gue ganti lagi. Gitu, gue sumpah masalah kelistrikan tuh awalnya gue stres cuy. Gue bingung ini gimana caranya, gimana ya kan. Karena gue nggak tahu cuy kondisinya apa yang rusak gitu kan. Sedangkan kabel udah gua buka-bukain ya kan, udah gua black-blackin, gua cari masalahnya di mana. Wah parah, gua sampai puyeng cuy. Namanya kita ngecek kabel ya kan, kelistrikan di konsletnya itu ada di mana, kita nggak tahu cuy. Makanya dibongkarin semuanya kabel-kabelnya. Tapi masalahnya itu pada di bagian spool, kiprop, bendik. Wah parah, itu udah gua ganti semua cuy. Gua ganti baru, gua ganti ngori, karena gua trauma sama bendik yang awal. Gua beli yang imitasi yang biasa, itu kan lebih murah ya kan, itu nggak awet cuy. Makanya udah akhirnya gua beli semuanya, gua beli baru cuy. Oke cuy, karena bensin gua udah kedap-kedip ya, sengaja gua habisin biar gua mengisi full, karena gua mengisi sel biar bensinnya agak sedikit kering, dan gue mengisi sel dengan penuh nih guys. Oke, gue mau ganti kamera depan dulu cuy. Gue mau ngisi sel karena gue mau menemuin tanki motor. Yang mana full bang? Yang mana? Bisa pakai mandiri nggak sih bang? Mandiri debit. Yang full. Membernya ada bang? Ada membernya? Ada.
cuy. Tadi gua ngisi sel habis 180. Yaps, akhirnya si baby boy sudah terisi dengan penuh ya, full tank. Gue biasanya ngisi bensin tuh dari awal-awal belum banyak ada kenaikan ya, itu mentok di 110.000 motor gua. Nah, makin kesini ya kan, hampir 200. Tadi gua ngisi full tank. Posisi tadi pertama itu kan gua ngisi pertama kan awalnya waktu itu kan. Nah, gua udah habisin. Nah, tadi itu tinggal dikit banget, masih ada koplak, mungkin tinggal sekitaran 3 gelasan kali ya. Nah, itu langsung gue isi gitu. Tadi gue ngisi 180 cuy. Itu gue isi sel yang P4. Anjay, gila gak tuh? 180 anjir, mendekati 200. Gila. Paling gedek nih kalau ada yang awal jenazah. Galakan yang awal anjing. Beneran sumpah, gua kesel gitu sama orang-orang yang awal jenazah dibandingkan orang yang udah darurat. Kan kalau ambulan darurat kadang gitu kagak pada ugal-ugalan, padahal itu masih ada nyawanya. Ini udah nggak ada nyawanya tapi dia kayak tai gitu ngawalnya. Bendera kuningnya dikibas-kibasin ya, gue tahu harus cepat sampai rumah, cuma kan nggak kayak separah orang yang masih ada nyawanya udah keadaan darurat banget. Makanya gue malas gitu kalau sama orang-orang ini ya. Gue tahu maksudnya dia harus sampai cepet rumah gitu, cuma jangan ugal-ugalan kayak tai. Bendera dikibas-kibasin, tepakin. Males gue ngeliatnya, kayaknya gimana gitu, arogan banget. Udah mana nggak pada pakai helm. Berisik. Lebih ugal-ugalan dia. Bangsat emang.
Ya udah guys, videonya cukup sampai di sini aja. Ya, buat kalian jangan lupa untuk follow TikTok gue Bro Alesi. Jangan lupa untuk di komen yang belum subscribe langsung aja di subscribe. Gue akhiri video gue sampai di sini aja ya cuy, karena udah siang, udah panas juga nih cuaca, karena dari kemarin di Tangerang tuh belum turun-turun hujan cuy. Ya, oke, untuk aktivitas nanti kemungkinan bakal gua upload di YouTube Shoot ya. Nanti gua bakal buat sering-sering video shoot di YouTube. Untuk video shoot YouTube-nya ya. Karena dari kemarin gue tuh masih sibuknya di video di TikTok aja. Oke, gue akhiri. Thanks for watching. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See you, bye bye. Dadah.